Shalom. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan sudah memberikan hari yang baru dalam setiap kehidupan kita. Kita patut bersyukur karena pagi hari, siang hari, sampai malam hari Tuhan selalu menjagai kita, Tuhan selalu melindungi kita. Dan biar pagi hari ini kita datang kepada Bapa yang sangat baik, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Amin saudara. Mari sama-sama kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita muliakan Dia dengan ucapan syukur kita. Shalom saudara, selamat pagi. Mari kita mau sama-sama berdoa untuk menyambut hari yang sudah Tuhan berikan buat kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang sudah Tuhan berikan. Sekali lagi, pujian penyembahan kami naikkan, ucapan syukur kami naikkan, karena Engkau Tuhan yang baik, yang selalu bersama kami, menyertai kami, menjaga kami. Tidak henti-hentinya kami hanya bisa berkata, terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan berikan. Sekarang kami memohon kepadamu, berfirmanlah buat kami. Ajari kami mengerti kebenaran-Mu, menjadi pelaku firman-Mu. Itulah yang kami rindukan dan kami mau. Terima kasih, kami siap untuk menerima firman-Mu pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita mau sama-sama buka di dalam Kisah Para Rasul di pasal yang kedua. Sekali lagi kita tetap ada dalam tema tentang Roh Kudus. Dan saya percaya sekali ayat ini memberkati kita. Di ayat yang ke-17, inilah firman Tuhan. Akan terjadi pada hari-hari terakhir
akan terjadi pada hari-hari terakhir. Kapan ya kira-kira? Saya yakin sekali inilah waktunya. Ini adalah waktu di mana hari-hari terakhir sedang terjadi. Karena kalau kita membaca firman Tuhan, kita akan melihat bahwa tanda-tanda zaman itu sudah digenapi. Dan saya yakin inilah hari terakhir. Kita lanjutkan pembacaannya. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dikatakan ke atas semua manusia. Berarti Tuhan akan bisa mencurahkan rohnya kepada siapapun. Tidak memandang suku, tidak memandang mereka dari mana, dan lain sebagainya. Tuhan ingin mencurahkan rohnya. Kita lanjutkan, dikatakan, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Kalau Anda dan saya membaca akan firman Tuhan ini sangat menarik sekali. Karena dikatakan bahwa akan tiba waktunya di akhir zaman, akan tiba waktunya di masa yang akhir, bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada setiap generasi, dan tidak memandang orang itu berkasta seperti apa, berlatar belakang seperti apa. Oh saudara, betapa hal itu kita nantikan. Karena kita percaya bahwa kuasa Roh Kudus itu begitu besar kuasanya. Dia mampu untuk membuat Yesus yang kita tahu dia ada di dunia, dia melakukan sebuah karya yang luar biasa. Perkataannya penuh dengan kebenaran yang menyegarkan, memulihkan, menegur, dan membuat orang bertobat. Oh, perbuatannya, tindakannya memulihkan juga, yang membuat banyak orang mengalami kesembuhan, mengalami lawatan yang luar biasa. Nah, kuasa Roh Kudus yang dijanjikan itu akan dicurahkan kepada hidup kita. Tapi saudara, tahukah saudara bahwa hal ini memang menjadi sesuatu yang dinantikan oleh Bapa sendiri, bahwa akan ada roh yang dicurahkan dari atas untuk setiap dari kita. Pertanyaan yang terbesarnya adalah, berapa banyak dari Anda sungguh-sungguh merindukan akan kuasa itu mengalir dan turun di tengah-tengah kita. Kerinduan hati kita, itulah yang harus kita bangun setiap saat. Oleh karena itu saya hanya mau berkata, pada waktu Anda mengalami pencurahan Roh Kudus, tahukah Anda sedang menyelesaikan apa yang dirancang oleh Bapa dari sejak dunia diciptakan. Ada satu rancangan, rencana, dan kita tahu dari abad ke abad rencana itu sedang terus digenapi dan digenapi dan digenapi. Dan kita tahu di akhir daripada sebuah penggenapan, seringkali kita akan menghadapi tantangan yang begitu sulit. Kita tahu kita akan menghadapi banyak gesekan, menghadapi banyak proses. Tapi semuanya itu untuk membuat apa yang disebut dari karya keindahan Tuhan itu betul-betul menjadi karya yang sangat indah, yang elok di pemandangan mata Tuhan. Kalau Tuhan sedang menggosok kita hari ini, Tuhan sedang menggesek kita, Tuhan sedang membuat kita hari-hari ini betul-betul berkata, aku gak mampu lagi dengan kekuatanku. Inilah buktinya Anda membutuhkan Roh Kudus. Kalau hari ini Anda sedang berkata, Tuhan, aku gak tahu lagi harus berkata apa dengan semua tantangan kehidupan, ini buktinya kita butuh Roh Kudus. Dan kalau hari-hari ini Anda juga serasa di hatimu engkau sedang diproses, engkau mungkin hari-hari ini mengalami apa yang disebut kehilangan damai sejahtera, saya mau berkata, itulah buktinya Tuhan sedang memproses Anda. Betapa Tuhan sedang membentuk kita di semua bidang kehidupan kita, karena memang Dia menginginkan yang terbaik itu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Dia menginginkan kehadiran kita kembali ke surga pada waktu kita menjadi mempelai wanita surga. Kita akan kembali menghadap Dia, berjumpa dengan Dia dengan semua keindahan yang luar biasa. Oleh karena itu, dengan kasih Kristus, saya sungguh-sungguh berkata dengan doa saya kepada Anda semua, jemaat dimanapun berada, terus bertekun di dalam Tuhan, setia cari Tuhan. Di tengah-tengah pekerjaanmu, andalkan Tuhan. Di tengah-tengah rumah tanggamu, andalkan Tuhan. Di tengah-tengah Anda mendidik anak-anakmu, membawa mereka untuk keseharian mereka, di tengah-tengah aktivitas mereka, ajari mereka mengandalkan Tuhan. Bahkan di tengah-tengah apapun juga, mari kita mengandalkan Tuhan, yaitu dengan mengizinkan Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Ini adalah hari-hari yang begitu baik, karena di mana banyak orang, anak-anak Tuhan sedang meminta Roh Kudus mengalir atau hadir.
Mari kita mau sama-sama juga turut berdoa. Minta Roh Kudus hadir liputi keluarga kami, kehidupan kami. Sehingga Dia yang akan bekerja dalam hidup kita. Sekali lagi, mari kita mau sama-sama berdoa dengan satu permintaan. Roh Kudus penuh hidupku. Roh Kudus aliri hidupku. Karena aku percaya ini akhir zaman. Waktu daripada pencurahan Roh Kudus yang hebat itu akan nyata dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh berdoa untuk anak-anak-Mu. Kami mau berdoa kami semuanya. Kami mau bersepakat untuk memohon kepadamu. Penuhi kami, urapi kami, liputi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Banjiri kami dengan Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami. Dan kami percaya pada waktu Roh Kudus mengalir dalam hidup kami, Engkau yang akan memproses hidup kami. Dan prosesmu dalam hidup kami pasti adalah proses terindah. Adalah cara yang menakjubkan pada waktu kami melihat Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Ajari kami untuk setia sampai akhir. Dan ajari kami Tuhan untuk dapat bertahan di tengah-tengah keadaan seperti ini. Bapa, kuasai panca indera kami, kuasai seluruh hidup kami. Dan kami mau bawa hidup kami hanya kepadamu. Sekali lagi, mari saudara kita berkata bersama-sama. Bersama dengan Tuhan, kami pasti melakukan pekerjaan besar. Anda yang diberkati katakan, amin, 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 amin.